Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Rafli, NIM 1922-01054. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan yaitu tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan basic IT. Yang pertama adalah ada analisis jurnal IMRAD. Yang pertama itu introduction. Sistem informasi layanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan di suatu negara. Dengan tersedianya sistem informasi tersebut, maka masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara cepat dari berbagai institusi kesehatan yang ada, serta dapat meningkatkan peran serta melalui pemberian informasi tentang keluhan kesehatan yang ada atau terjadi di lingkungan sekitarnya. Terlebih di era ini, di mana banyak sektor kehidupan yang tidak terlepas dari peran serta dan penggunaan teknologi komputer. Semakin hari, kemajuan teknologi komputer, baik di bidang perangkat lunak maupun perangkat keras, berkembang dengan pesat dan juga berkembang ke arah kemudahan untuk mengaplikasikannya. Selanjutnya itu, Kota Pekalongan memiliki beberapa rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, dan apotik. Dan rata-rata institusi kesehatan tersebut sudah memiliki sistem informasi berbasis komputer, namun ada satu hal yang kurang, yaitu belum tersedianya satu sistem informasi berbasis mobile yang mengintegrasikan semua institusi kesehatan di Kota Pekalongan, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Kota Pekalongan untuk mendapatkan informasi terintegrasi dari kamar atau jadwal praktik dokter yang ada di Kota Pekalongan. Jika masyarakat Kota Pekalongan ini mendapatkan informasi tersebut, maka harus mengakses beberapa aplikasi dari masing-masing institusi kesehatan yang ada. Tentunya ini akan merepotkan jika sedang memerlukan informasi tersebut dalam waktu yang cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner disebarkan ke beberapa kelompok yang terkait dengan penelitian, yaitu masyarakat umum, apotik, rumah sakit, puskesmas, PMI, BPJS, dan dokter di Kota Pekalongan, maka diharapkan data-data yang terkumpul dapat mewakili institusi kesehatan di Kota Pekalongan. Selanjutnya itu ada result. Didapatkan hasil dari kuesioner pada jurnal yang sudah dibaca dari kelompok responden. Yang pertama itu masyarakat umum, frekuensi 74, prosenase 85,06. Apotik, frekuensi 2, presonase 2,30. Rumah sakit, frekuensi 2, presonase 2,30. Puskesmas, frekuensi 3, presonase 3,45. PMI, frekuensi 1, presonase 1,15. Dokter, frekuensi 5, presonase 5,74, BPJS frekuensi 0, presonase 0. Total dari frekuensi yaitu 87, presonase 100. Nah, kuesioner disebarkan ke beberapa kelompok yang terkait dengan penelitian, yaitu masyarakat umum, apotik, rumah sakit, puskesmas, PMI, BPJS, dan dokter di Kota Pekalongan. Maka diharapkan data-data yang terkumpul dapat mewakili institusi kesehatan di Kota Pekalongan. Selanjutnya yaitu ada discussion. Dari hasil kuesioner dalam jurnal ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Pekalongan, yaitu adanya kesulitan yang dialami mereka dalam mencari informasi tentang rumah sakit atau puskesmas, jadwal dokter, stok darah, ketersediaan ruang, rawat inap, dan informasi mengenai BPJS. Mereka menyadari bahwa internet dapat memudahkan mereka dalam mencari informasi, namun sampai saat ini belum ada media bantu yang memanfaatkan teknologi informasi yang dapat membantu mereka. Padahal sumber daya manusia yang tersedia sudah siap menerima inovasi di bidang teknologi informasi yang terkait dengan informasi kesehatan.
Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan sistem. Berikut ini adalah identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil kuesioner yang ada, yaitu identifikasi kebutuhan non-fungsional. Tampilan aplikasi dibangun dengan menggunakan warna-warna cerah agar terlihat menarik dan bagus. Kombinasi warna pada tampilan aplikasi tidak terlalu banyak. Aplikasi menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami dan digunakan. Menu-menu aplikasi disertai dengan gambar-gambar untuk mempermudah. Aplikasi harus bisa diakses dengan cepat. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan fungsional. Aplikasi dapat memberikan informasi layanan kesehatan yang tersedia pada masing-masing puskesmas, klinik kesehatan, dan rumah sakit, dan juga terhubung website dari puskesmas atau klinik kesehatan atau rumah sakit yang sudah memilikinya. Aplikasi dapat memberikan informasi jadwal dokter umum dan dokter spesialisasi yang terintegrasi. Aplikasi dapat memberikan informasi layanan rawat inap atau kamar kosong yang terintegrasi. Aplikasi dapat memberikan informasi layanan apotik yang juga terhubung dengan website untuk apotik yang sudah memilikinya. Aplikasi dapat menyampaikan keluhan masyarakat tentang penyakit yang mulai berkembang di lingkungan tempat tinggalnya. Solusinya, setelah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang ada serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi, maka dapat disimpulkan bahwa solusi yang dibutuhkan adalah perlunya segera dibangun sebuah sistem informasi layanan kesehatan berbasis mobile yang mengintegrasikan instansi layanan kesehatan di Kota Pekalongan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Sistem informasi dahulu dibuat secara konvensional atau aplikasi desktop, tapi seiring dengan perkembangan teknologi internet, maka sistem informasi dibuat berbasis web karena sifatnya yang luas dan memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah. World Wide Web, WWW, atau yang biasa disingkat web ini merupakan salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet. Web adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, animasi, dan data multimedia yang lainnya. Menurut Purbo tahun 2006. Sistem informasi kesehatan adalah suatu sistem yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat unit pelaksanaan upaya kesehatan di tingkat kabupaten atau kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Sistem informasi kesehatan merupakan gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi, mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi. Untuk mendukung pelaksanaan tindakan yang tepat dalam informasi, pelaksanaan dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Peranan sistem informasi kesehatan dalam sistem kesehatan menurut Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, sistem informasi kesehatan SIK merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen building block tersebut antara lain pelaksanaan pelayanan kesehatan, service delivery, produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan, medical product, vaksin, and technologies, tenaga medis, health workforce, sistem pembiayaan kesehatan, health system financing, sistem informasi kesehatan, health information system, kepemimpinan dan pemerintahan, leadership and governance. Sedangkan di dalam tatanan sistem kesehatan nasional atau SKN, sistem informasi kesehatan SIK merupakan bagian dari subsistem ke-6, yaitu pada subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Subsistem manajemen dan informasi kesehatan merupakan subsistem yang mengelola fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan, dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berhasil guna, berdaya guna, dan mendukung penyelenggaraan ke-6 subsistem lain di dalam SKN. Sebagai satu kesatuan yang terpadu, adapun subsistem dalam sistem kesehatan nasional Indonesia, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya yaitu metodologi pengembangan sistem waterfall. Metode pengembangan ini menggunakan pendekatan pengembangan secara sekuen dan sistematik yang dimulai dari level analisa sampai dengan level pemeliharaan menurut Jogianto tahun 2014. Model ini merupakan model paling lama dan paling banyak digunakan, adapun tahap-tahapannya yaitu tahap pengumpulan data dan analisis. Tahap ini yaitu untuk memahami permasalahan serta kebutuhan dari pemakai, maka analisis harus memahami terlebih dahulu domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja, dan antarmuka atau interface yang diperlukan oleh pemakai melalui berbagai data yang telah berhasil dikumpulkan dan didokumentasikan. Tahap desain perangkat lunak. Tahap ini adalah tahap menerjemahkan syarat atau kebutuhan pemakai ke dalam sebuah representasi desain perangkat lunak yang selanjutnya dapat dikonversi ke dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Selanjutnya itu ada tahap pembuatan dan pengujian. Tahap ini merupakan tahap menerjemahkan desain ke dalam suatu bahasa pemrograman. Jika proses penerjemahan sudah selesai, maka dilanjutkan ke proses pengujian untuk memastikan bahwa semua logika yang sudah ada sudah teruji dengan baik, serta untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa sistem mampu memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Tahap integrasi sistem, tahap ini merupakan tahap implementasi perangkat lunak ke keadaan sebenarnya. Tahap operasi pemeliharaan, perangkat lunak yang sudah diterapkan masih dimungkinkan mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi. Untuk itu, perangkat lunak harus bisa menyesuaikan, namun jika perubahan yang terjadi sudah tidak bisa diakomodasi, maka dapat dikembangkan perangkat lunak yang baru. Selanjutnya yaitu ada lembar kerja tampilan atau LKT. LKT merupakan alat bantu yang digunakan oleh desainer perangkat lunak untuk menggambarkan desain atau rancangan user interface. Nah, dan rancangan output sistem. LKT berupa dokumentasi dari bentuk-bentuk tampilan yang nantinya digunakan programmer sebagai pedoman untuk mengimplementasikan user interface. Dari dokumentasi tersebut menjadi suatu sistem informasi menurut Santoso tahun 2010. LKT atau lembar kerja tampilan terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, nomor lembar kerja. Bagian ini untuk memberikan penomoran berkaitan dengan sejumlah tampilan yang ingin dibuat. Yang kedua, bagian tampilan. Bagian ini berisi sketsa tampilan yang akan muncul di layar tampilan dan kapan tampilan itu berubah menjadi tampilan lain. Perubahan tampilan biasanya disebabkan oleh adanya suatu event. Event tersebut antara lain dapat berupa penekanan tombol mouse atau keyboard oleh pengguna atau oleh event khusus dari program aplikasi yang sedang dieksekusi. Yang ketiga yaitu navigasi. Bagian ini untuk memberikan penjelasan lebih lanjut bagi pemakai tentang bagian tampilan yang dibuat. Yang keempat, bagian keterangan. Bagian ini bersih penjelasan singkat tentang atribut tampilan yang akan dipakai. Misalnya jenis huruf, besar huruf, warna latar belakang. Kesimpulan, dengan adanya aplikasi ini memudahkan untuk melakukan pendaftaran pasien secara online. Pasien tidak harus datang dan mengantri ke klinik untuk mendaftar, tetapi hanya dapat membuka dengan website klinik pasien, langsung mendaftar dan mendapatkan nomor antrian. Pasien juga dapat melihat hasil rekam medisnya setelah melakukan pemeriksaan. Saran, pada user ini masih memiliki pelayanan kurang baik, diharapkan jika ada yang ingin mengembangkan user agar mudah mendapatkan berbagai informasi layanan kesehatan secara mudah, cepat, akurat, dan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.